Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib di atas mimbar ini senantiasa memberikan wasiat kepada diri kami dan kepada jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian wasiat yang kedua, hendaknya kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat amat banyak sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Rabb kita di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatnya. Maka marilah jamaah kaum muslimin mensyukuri semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini. Sekecil apapun nikmat itu, marilah kita mensyukurinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah tanpa melakukan maksiat, maka yakinlah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan benar-benar menambahkan nikmatku kepada kalian. Jikalau kalian mengkufuri nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat amat pedih.
Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa ada dua amalan yang mana seorang hamba mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dua amalan ini, dua perkara ini pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Bahwasanya dahulu pernah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallahi wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang mulia. Wasuila an aksari ma yudkhilun nasan naro faqala al-famu wal farju. Dan juga pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya manusia dimasukkan ke dalam neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebabkan karena mulutnya dan kemaluannya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwasannya ada dua amalan di dalam hadis ini yang Allah mudahkan bagi seorang hamba masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah takwa senantiasa Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, dan banyak sekali ayat-ayat berkaitan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering kita dengarkan berulang kali. Salah satu di antaranya ya pada hari Jumat ketika khatib membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk berbekal menyongsong kehidupan akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Apa makna takwa jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Takwa adalah imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi ala nurin minallahi Subhanahu wa taala ibtigha'a li wajhillah aw li ibtigha'i wajhillahi Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di atas lentera cahaya ilmu agama, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga salah seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullahu taala
beliau ini di antara muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah mendefinisikan tentang takwa. Maka beliau mengatakan, at-taqwa an ta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallahi subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya ilmu agama, mempelajari ilmu agama terlebih dahulu sehingga kita bisa mengetahui takwa yang sebenarnya. Kemudian beliau melanjutkan lafadznya, tarju sawab Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Wa antatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi subhanahu wa ta'ala, dan juga engkau meninggalkan, menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala kemaksiatan-kemaksiatan di atas lentera cahaya ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Takhafu iqaballah, dan engkau takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala menimpamu. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, beliau mengatakan menafsirkan ayat ini, an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yuskara fala yukaffar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala itu ditaati, tidak dimaksiati. Hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu diingat, tidak pernah dilupakan. Dan hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala itu nikmatnya senantiasa disyukuri, tidak dikufuri. Maka poinnya jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang hamba selalu berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam ibadah, baik dia beramal amalan soleh maupun dia bermuamalah, maka selalu dalam pondasinya adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah husnul khuluq, berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Karena berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik ini banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, sesungguhnya akhlak yang baik itu diantara sifat para nabi dan para rasul dan sifat salafus saleh. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mensifati rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berakhlak yang mulia, yang paling agung. Kemudian di antara keutamaannya juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai barometer, sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian di antara keutamaan yang ketiga jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berakhlak yang mulia, pahalanya sangat besar sekali, bisa sebanding pahala ibadah salat dan puasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudau fil mizani athqalu min husnil khuluqi." Tidaklah ada sesuatu amalan yang jika diletakkan di dalam timbangan yang lebih berat melainkan akhlak yang mulia. Wa inna sahibal husnil khuluqi la yablughu bihi darajatas sahibis shaumi was salati. Sesungguhnya orang yang berakhlak yang mulia bisa mencapai derajat pahala orang yang berpuasa dan orang yang salat. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah banyak memberikan contoh tentang atau bentuk akhlak yang baik. Di antaranya yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Beliau mengatakan, husnul khuluqi al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik itu adalah orangnya ramah, orangnya dermawan, dan orangnya bisa menahan amarahnya. Kemudian juga pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimallahu taala tentang akhlak yang mulia. Contoh akhlak yang mulia, husnul khuluq huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Akhlak yang mulia itu adalah bermuka manis, melakukan kebaikan, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian yang terakhir perkataannya Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, husnul khuluqi antahtamila ma yakunu minan nas. Berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarahnya di hadapan manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah nasihat yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan di dalam hadisnya antara takwa dan berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Kenapa jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang pertama, takwa akan memperbaiki hubungannya antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sedangkan berakhlak yang mulia akan memperbaiki hubungannya antara sesama. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa pada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sedangkan akhlak yang baik akan mendatangkan kecintaan manusia. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita memiliki dua perkara ini, dua amalan ini, dan menjadikan kita istiqomah
sampai akhir hayat menjemput kita, sehingga kita termasuk yang disampaikan, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya kebanyakan manusia masuk ke dalam surga dikarenakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum alal yahudi wa man awanahum minal kuffari wal munafikin. Allahumma saddid sahmahum wa wahhid sufufahum wajma' kalimatahum alal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. بسم الله الرحمن الرحيم